Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatnya kepada kita. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan sekaligus panutan kita, dan beliau bukan sekedar dalam tanda petik bertanggung jawab menyelamatkan kita di dunia, tapi sekaligus juga menyelamatkan kita dengan syafaatnya besok di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah menulis sebuah buku judulnya Tombo Ati. Sebagaimana sering kita dengar, tombo ati ono 5 sak wernane. Pertama itu baca Quran angan-angan sak maknane. Membaca Al-Quran diumatkan, direnungkan maknanya. Kalau tidak bisa, diteliti, dipelajari kandungan dari ayat atau surat yang kita baca itu, sehingga kita mengetahui arti sekaligus kalau kita perluas makna, tafsirnya, cakupannya, dan seterusnya. Orang yang membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan sekaligus pemahaman yang mendalam, insya Allah akan mendapatkan hikmah di balik semua itu. Bukan sekedar membaca, tetapi sekaligus kita merasakan kedamaian dari apa yang kita baca itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah orang yang banyak zikir, antara lain membaca Al-Quran, hati akan damai. Ini tombo hati yang pertama. Berikutnya kita sama-sama hafal bahwa tombo hati yang kedua adalah wong kang soleh kumpulono. Sering-seringlah kita bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang banyak ilmu sekaligus mengamalkan ilmunya. Di tengah kehidupan banyak orang yang alim, walaupun tidak bertitel sekalipun, tetapi amaliyah keagamaannya sangat mendalam dan istiqomah penuh kesungguhan. Tapi kadang-kadang kita sering terjebak melihat orang itu dari titel yang dimilikinya, padahal sebenarnya dari amaliyah keagamaan kadang-kadang itu bukan ukuran. Maka saran dari orang-orang terdahulu itu wong kang soleh kumpulono, artinya sering-seringlah bergaul dengan orang-orang yang alim, orang yang soleh, yang perbuatannya baik. Maka kalau kita berteman dengan orang yang soleh, insya Allah kita akan terpengaruh energinya oleh mereka. Berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan mendapatkan bau harumnya. Berteman dengan orang yang suka main api, maka kita akan terpercik oleh api itu. Berteman dengan orang yang suka menyelam, diri kita akan basah. Begitu seterusnya. Kalau kita berteman dengan orang alim, orang yang soleh, insya Allah energi kita akan terasah menjadi pribadi yang setidaknya menyesuaikan diri dengan ritme, dengan kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang soleh itu. Maka perbanyak kita bergaul dengan mereka, insya Allah energi kita akan diwarnai. Kemudian yang ketiga, ini mungkin tidak berurutan, dzikir wengi lakonono. Artinya kita munajat pada malam hari itu adalah sebuah keindahan untuk mengasah jiwa kita menjadi jiwa yang bening, jiwa yang suci,
Kalau kita mendengar suara hati, insya Allah hati kita akan membisikkan sesuatu di telinga kita bahwa diri kita ini belum bersih. Diri kita ini perlu banyak mengasah, mensucikan diri dengan bertaubat kepada Allah. Yang bisa mengingatkan semua itu adalah hati kita. Karena hati adalah suara Allah. Apa yang terbersih dalam hati kita itulah kebenaran yang kalau kita ikuti insya Allah tidak akan salah arah. Maka perbanyak kita dzikir malam. Orang yang dzikir malam hatinya akan bening, akan bersih. Imam Al-Ghazali menyatakan kalau orang itu hatinya bening seperti kaca, gampang menerima pantulan sinar matahari dan sekaligus mau memantulkan ke alam sekitar. Orang kalau pergaulannya dengan orang yang hatinya bening dan dia berupaya untuk mengasah jiwanya di keheningan malam, hatinya akan bersih, hatinya akan suci, dan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang bening itu gampang menerima cahaya kebenaran agama, dan dia kemudian akan memantulkan, mensiarkan, mendakwahkan kepada orang lain apa yang didapat dari agama itu. Maka orang-orang yang biasa berdakwah itu adalah mereka yang mau bangun malam untuk munajat kepada Allah, berzikir, membersihkan jiwanya. Tidak ada kekeruhan dalam hatinya karena dia asah setiap saat. Tidak ada daki-daki yang menempel di hatinya karena setiap hari dia bersihkan dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kotornya jiwa kita itu akan melahirkan sikap yang kotor juga, tidak terarah, kadang-kadang melenceng, kadang-kadang menjauh dari seruan agama dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyatakan kepada kita fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, larilah kepada Allah. Kalau kita sudah diseru untuk lari kepada Allah, maka apa lagi yang akan kita lakukan? Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengasihi kita, menyeru kepada kita, larilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita lari kepada Allah, kembali kepada Allah, membersihkan jiwa kita yang kotor dengan cara dzikir wengi lakonono. Perbanyak dzikir kepada Allah tengah malam. Sebagaimana orang-orang di zaman Nabi, sahabat-sahabat beliau itu benar-benar menjaga bangun malamnya untuk zikrullah, untuk munajat kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah, sehingga Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami kepada mereka lebih dekat dari urat lehernya. Secara kejiwaan Allah sangat dekat kepada orang-orang yang suka mendekat kepada Allah. Kata Bimbo, engkau jauh, aku jauh. Kau dekat, aku dekat, engkau dekat. Begitu sebaliknya. Kalau kita menjauh kepada Allah, Allah jauh kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita. Sering saya sampaikan, orang yang sangat ingin untuk mendekat kepada Allah, andaikan kata Allah membawa dosa sepenuh langit dan bumi, dia ikhlas menghadap kepadaku untuk bertaubat kepadaku, sebelum dia bertaubat sudah aku ampuni dosanya. Respek Allah, istilahnya penghargaan Allah kepada hambanya yang ingin bertaubat benar-benar luar biasa. Sifat Rahman dan Rahim Allah jauh lebih luas ketimbang dosa yang dilakukan oleh hambanya manusia ini. Kita ini ibaratnya butiran pasir yang berada di lautan pasir, kecil, sangat kecil. Maka dosa yang kita lakukan itu begitu kecil di mata Allah dibandingkan dengan Rahman dan Rahim Allah. Dari situ kemudian kita memahami bahwa Islam tidak membolehkan kepada umat dan pemeluknya ini bersikap pesimis, tapi justru punya sikap optimis bahwa Allah mengampuni salah, khilaf dan dosa hambanya termasuk kita semua. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain Tombo Ati, dan saya pernah menulis pengajian dunia maya, yaitu kumpulan dari status di Facebook saya kumpulkan menjadi satu, kemudian saya bukukan.
dan di dalamnya banyak mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini sebenarnya sangat pendek, relatif pendek dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Hidup kita di dunia ini sekedar mampir ngombe, sekedar berteduh di bawah pohon dari terik matahari dalam sebuah perjalanan panjang. Dan setelah kita berteduh, namanya saja berteduh, tidak akan lama. Setelah itu kita akan melakukan perjalanan panjang dan sangat jauh. Itulah kehidupan akhirat. Maka yang singkat ini hendaknya dimaksimalkan. Apalagi yang akan kita lakukan? Sebab kalau orientasi kita hanya kebahagiaan sesaat di dunia, maka itu yang akan kita dapat. Belum tentu kita dapatkan di akhirat bahagia. Tapi kalau orientasi kita kebahagiaan akhirat, maka dunia akan kita dapat bahagia. Dan di akhirat nanti juga kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Tidak ada ruginya kita mendekat kepada Allah, justru di situ letak untungnya. Bahkan Allah menghargai secara khusus kepada orang yang istimewa dalam solatnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh untung orang beriman itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya. Orang yang solatnya khusyuk, kata Allah, beruntung orang itu. Allah yang menyatakan, beruntung orang yang solatnya khusyuk. Kenapa beruntung? Ya karena kita akan merasakan balasan demi balasan dari Allah berupa kebahagiaan dunia akhirat. Siapa yang lebih untung dari orang yang bahagia dunia akhirat? Enggak ada. Maka orang yang solatnya khusyuk, insya Allah dia akan menjadi orang yang beruntung. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kejar bagaimana solat yang menyebabkan kita menjadi untung itu. Ya solat yang khusyuk. Seperti apa solat yang khusyuk itu? Yang pertama, orang yang solatnya mengetahui makna dari apa yang dibacanya. Perlahan bacanya dirasakan. Maka Abu Bakar Siddiq kalau pas solat itu kadang-kadang menangis. Karena sangat paham terhadap apa yang diucapkan dalam solatnya, itu bergetar hatinya. Yang kedua, orang solat bukan sekedar paham apa yang dibacakan, apa yang dibacanya, tetapi ingat kepada Allah mulai dari takbiratul ihram sampai salam, ingat kepada Allah. Tapi kalau memang tidak mampu, ya salam ketika takbir ingat Allah, salam ingat kepada Allah. Jangan sampai lupa kepada Allah saat takbir dan salam. Kemudian yang ketiga, orang khusyuk itu orang yang senantiasa mewujudkan apa yang terjadi, apa yang terucap dalam solatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Allah yang maha tinggi dan puji-pujian untuknya. Kita yakin seyakin-yakinnya Allah itu maha suci, yang kotor itu kita, punya kesalahan, khilaf, dosa kepada Allah, itu mengotori jiwa kita. Yang suci dan maha suci adalah Allah. Kita berproses menuju supaya hidup kita ini bersih dari daki-daki dosa. Maka selesai sholat kita istighfar, astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah yang maha agung dari seluruh khilaf di luar sholat. Maka di dalam sebuah penjelasan Nabi Muhammad SAW, orang yang sholat itu membersihkan dosa-dosanya. Kalau kita sholat subuh, maka dosa antara isya dengan subuh itu Allah ampuni. Kalau kita sholat duhur, maka dosa antara subuh dengan duhur Allah ampuni. Sholat asar, dosa antara duhur dengan asar Allah ampuni. Begitu seterusnya, seharian penuh kita lakukan sholat, maka kita akan menjadi manusia yang bersih. Manusia yang kata Nabi, apa ada orang yang lebih bersih dari orang yang sholat, orang yang wudhu sehari 5 kali, ibaratnya orang mandi sehari 5 kali, betapa bersihnya orang itu. Ini antara lain yang terdapat di dalam buku yang sederhana yang pernah saya tulis itu, Ngaji Dunia Maya. Mudah-mudahan kita semua secara berproses belajar memperbaiki diri kita. Tidak merasa diri sudah hebat, merasa diri masih banyak kekurangan. Dengan perasaan kita merasa banyak kekurangan itu, kita berupaya untuk menambah, menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, sehingga kita akan merasakan bahwa hidup ini benar-benar dalam pantauan Allah. Hidup ini benar-benar dilihat oleh Allah. Hidup ini benar-benar Allah amati, Allah bimbing sekaligus, dan kita akan menuju kepada tempat yang Allah ridhoinya. Mudah-mudahan manfaat membuat Ngaji Dunia Maya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi utama, pribadi yang hebat di mata Allah.
dimuliakan oleh Allah, dan bahagia dunia akhirat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.